Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiiullaha war rasul la'allakum turhamun. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dengan kita mengaji melalui podcast kita, podcast Quran bil Quran Nurun ala Nur, agar kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini telah hadir pada para bintang tamu kita yang soleh dan solehah. Amin. Insyaallah. Untuk memperkenalkan para bintang tamu pada siang hari ini, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Handayani. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang syahdu ini, Masya Allah, kita sudah kedatangan bintang tamu yang insya Allah nanti akan menceritakan bagaimana mereka sebelum dan sesudah ngaji Quran. Masya Allah, Alhamdulillah, pada siang hari ini tamu kita pertama ada Pak Soleh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Soleh atas kedatangannya. Dan bintang tamu yang kedua ada Ibu Aam. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas kedatangannya. Bintang tamu Bu Aan apa Bu Aam? Aam. Tamu kita yang ketiga ada Ustazah Titin. Masya Allah, terima kasih Kasih lagi ya. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ustazah Yayang. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, kita kedatangan ada Pak Warno. Alhamdulillah, terima kasih. Yang cerita pertama nanti ya. Ya, insya Allah nanti Pak Warno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Erni. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Erni. Ada Ibu Sofi, Masya Allah, ini anggota Zoom kita yang istiqomah. Masya Allah. Termasuk orang yang jihad di jalan Allah juga. Itu ketemu Quran, ya pepet Quran. Masya Allah, subhanallah. Dan yang tak asing lagi, Masya Allah, pejuang podcast kita. Wah, pejuang, jihad. Jihad juga. Semuanya apa yang mau baik, aduh, langsung dia pepet. Ibu Indah Sujono, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Indah atas kedatangannya. Baiklah, seperti biasa podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Dr. Andes Haji Najamudin Siddiq sebagai Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan. Pada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita berada di kawasan Hazanah Kebajikan. Jadi Yayasan Hazanah Kebajikan itu adalah yayasan sosial. Dia membawahi 4 sekolah. Sekolah pertama adalah SD, Alhamdulillah maju. Insya Allah nanti akan berkembang SD ini, ada juga perkembangan SD ini SD bilingual, jadi 2 bahasa. Dan insya Allah terjangkau oleh orang sekitar sini terutama. Dan yang kedua adalah MTS Madrasah Sanawiyah, itu juga maju juga, Alhamdulillah. Yang ketiga adalah Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah juga Alhamdulillah maju. Dan yang keempat SMK juga maju.
Dan itu lulusannya udah kemana-mana. Jadi itu yang 4 ini lembaga ada di bawah Khazanah Kebajikan. Ada juga produksi roti. Produksi roti ini setiap hari itu rasinya produksi terus, terutama ini dimakan oleh pengajian setiap hari jemaah ya. Dan yang kedua adalah ada boarding school. Boarding school itu adalah anak-anak yatim, yatim piatu, fakir miskin. Dan bagi anak-anak yatim, yatim piatu, fakir miskin, dia itu tidak bayar. Tapi kalau ada orang tua tinggal sini, nggak bayar juga, teman sekolahnya dia bayar. Sekolahnya dia bayar. Kalau yang fakir miskin, tapi kalau yatim enggak. Dan ada lagi dananya rumah tahfiz. Ada yang gedung spesial rumah tahfiz. Ada lagi di sini ekonomi umat, supaya ada kegiatan ekonomi di sini, ada jual beli, ada orang mau beli apa, mau beli aqua segala macam, di sini ada tersedia. Dan ada lagi Wisma Agus Parmanto ini rumah singgah. Di samping rumah singgah, di sini pengajian tiap hari, dan setiap sore ada yang diskusi Quran di sini. Ada malam-malam anak-anak belajar ngaji tahsin. Oh bukan tahsin, TPA. Dan yang tinggal di sini adalah ada 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise. Jadi ahli surga. Kalau bahasa Arabnya ahli surga. Jadi orang surga, kebetulan saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat, jadi ada di 13. Nah, pengajian yang setiap hari bukan 13 itu saja. Ada 60 setiap hari. Kadang-kadang 70 yang datang. Nah, ini tiap hari ngajinya ini. Jadi bagi orang yang mau ngaji tiap hari, mau dia offline datang ke sini, atau kalau dia mau online bisa juga lewat online. Karena itu juga kita dimasukkan juga di Zoom. Ada lagi juga sebelumnya kegiatan Khazanah Kebajikan itu Zoom-nan malam. Nah, itu juga sudah mulai dari corona sampai sekarang, dan sudah 9 kali khatam Quran, Masya Allah. Nah, kalau yang offline di sini baru 2 kali khatam, mau yang ketiga kali khatam. Nah, nanti itu insya Allah, mudah-mudahan nanti yang ketiga kali khatam Bu Indah bisa juga hadir, dan Bu Sofi juga bisa hadir, dan juga mudah-mudahan kalau yang dekat-dekat sini seperti tamu-tamu yang dekat sini udah insya Allah udah pasti hadir kan. Ya. Dan juga pejuang-pejuang podcastnya wajib hadir itu insya Allah. Ya kenapa? Dan dia termasuk juga yang mengaji di offline ini. Itulah pengenalan Khazanah Kebajikan, dan mudah-mudahan berkah dunia, berkah akhirat. Ya. Silakan Ustazah. Ya, baik, alhamdulillah. Tamu kita yang pertama kami persilakan Pak Warno. Silakan Pak Warno menceritakan bagaimana sebelum dan sesudah Pak Warno ikut kajian Quran di sini. Silakan Pak Warno. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus kepada guru kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Najamuddin Siddiq yang sama-sama kita hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih di kesempatan dipertemukan Allah di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka untuk menyampaikan suka dukanya setelah kita mengenal Quran dan sebelum kita mengenal Quran. Ya. Perubahan terbesar yang Bapak rasakan. Baik. Sebelumnya saya ceritakan dulu Pak Ade mengenai kepribadian saya, bahwa sebenarnya saya itu usia sudah kepala 7 lebih ya. Namun saya mengenal agama itu sejak saya mengaji di sini. Ya, persisnya bulan Januari tahun 22 sampai sekarang. Ya. 2002 sampai sekarang. 2002. Nah, ya. Kenapa demikian? Maaf Pak, 2002 atau 2022? 2022. Oh, 2022. Ya.
Maaf. Ya, Nah, kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Perlu saya sampaikan ya bahwa di daerah saya dulu, saya di kampung itu sekolah dari SD, dulu SR bukan SD ya, SR sampai SMP satu di kampung. Nah, satu persis di 6 desa wilayah di daerah saya itu tidak ada orang satupun yang sholat. Nah, itu sangat luar biasa, sangat menjadikan dia desa. Nah, kenapa demikian? Karena tidak ada ustadz yang paham mengenai masalah agama. Sehingga waktu di zaman saya sekolah SR itu ya, itu tidak ada pelajaran agama. Yang ada adalah pendidikan budi pekerti saat itu. Ya. Nah, itulah akibatnya kita tuh buta masalah syariat Islam, gimana caranya orang sembahyang, gimana cara melaksanakan syariat Islam, nol sama sekali tidak tahu. Bahkan kalau ada orang meninggal pun mengambil untuk yang menyolat ini aja itu mesti ke tingkat kelurahan, itu jaraknya kurang lebih 5 km. 5 km. Sehingga saking bodohnya orang tua kita zaman dulu ya, sampai dia orang itu punya asumsi bahwa orang mati itu dianggapnya sudah jadi tanah, tidak ada kehidupan lain setelah ada kematian. Nah, itulah itu yang sangat, makanya dalam hal ini saya nanti mohon penjelasan kepada Pak Haji bagaimana nasib orang tua kita dulu yang tidak mengenal dengan agama itu, bagaimana nasibnya. Saya kalau mendengar setelah kita tahu agama ini, saya sampai mau menangis Pak Haji, mohon maaf, saya sedih itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kalinya Pak Haji, apa yang setelah kita mengenal Quran dan apa namanya itu yang kaitkan dengan masalah dengan kehidupan kita. Saya merasa aneh dalam kehidupan saya waktu saya bekerja. Itu layaknya orang bekerja itu kan harusnya kan bahagia, punya penghasilan, bisa menghidupi apa namanya anak, istri, keluarga ya. Tapi anehnya kok saya merasa tidak tenang bekerja itu ya. Penghasilannya saya itu selalu merasa tidak merasa cukup, kemudian pikiran itu udah gulama dengan masalah dengan pekerjaan lah apa segala sesuatu. Kebetulan punya pimpinan saya itu adalah orang yang muslim, sehingga setiap saya melakukan sholat itu setiap manggil saya lagi sholat ngomel-ngomel, bilang sialan kamu kalau dipanggil kok selalu sholat. Alasannya itu saya sendiri akhirnya dengan peristiwa itu akhirnya saya lama-lama mengundurkan diri tanpa dipecat. Saya mengundurkan diri karena saya sudah tua, resign. Karena sudah tua, tapi ibadah saya murat marit, nggak karuan, kerja kayak nggak apa, akhirnya saya mengundurkan diri. Gara-gara anak nggak sholat itu. Nggak boleh sholat. Gara-gara saya lagi sholat kok dia ngomongnya tuh nyakitin hati. Sialan kamu kalau saya panggil kok alasannya selalu sholat. Itu. Padahal saya sholat betul. Nah itu risikonya orang punya pimpinan yang non muslim ya, itu makanya itu saya sedih sekali. Nah anehnya Pak Haji yang saya alami ini, saya ini sekarang kan tidak kerja, nggak punya penghasilan, tapi untuk kehidupan makan segala apa kebutuhan sehari-hari itu jalan terus. Tapi pikiran saya itu merasa tenang setelah saya mengenal Quran ini ya, merasa tenang, merasa tidak terbebani kehidupan ini, maupun apapun kondisinya saya merasa bahagia. Karena saya merasa merdeka di hati saya, ya tidak ada orang yang artinya itu mengekang waktu saya untuk beribadah, sehingga saya itu merasa merdeka. Ternyata apa namanya dengan kebesaran kita Allah kepada yang Maha Kuasa, Allah pun tidak akan membiarkan hambanya yang taat kepadanya untuk memberi rezeki, entah itu dalilnya dari mana. Ada aja Pak Haji. Itu yang saya alami untuk menjadi ketahanan hidup saya seperti itu. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini ya dengan apa namanya ngaji ini saya banyak tahu mengenai aturan-aturan agama, sehingga itulah yang menjadi dasar saya menjadi ketahanan hidup saya. Nah, apa yang menyebabkan selama ini saya yang menjadi memotivasi untuk kita tuh selalu ingin berbuat kebaikan apa namanya tanpa pamrih ya, karena ada suatu ayat yang mengatakan entah itu di surat mana, di ayat berapa, bahwa Allah itu tidak akan membiarkan, tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berbuat baik sekecil pun apapun itu akan dihargai, akan digarisbawahi pahala. Nah itulah yang menjadi motivasi saya untuk selalu rajin mengaji kemana-mana, untuk berbuat baik kemana-mana. Itu yang menjadi motivasi seperti saya seperti itu, sehingga itu akan menjadi, insya Allah akan menjadi bekal saya untuk kembali menuju ke Allah SWT, ke akhirat, yang insya Allah Allah akan ridho apa yang kita laksanakan demi mengharapkan ridhonya. Nah mungkin secara ringkasnya itu aja Pak Haji yang beralami setelah saya mengenal dan sebelum mengenal Al-Quran,
yang ada kaitkan dengan masalah kehidupan saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik Pak Kiai ya cerita Wah, dari Pak luar Warno. biasa Pak ya. Kiai. Luar biasa perubahan dari yang tadinya tidak tenang menjadi tenang Pak Kiai. Yang jadi pertanyaan saya Pak Warno juga merasa sedih ketika dia bilang dulu orang tuanya belum sampai berita Al-Quran gitu. Bagaimana Pak Kiai orang yang belum sampai berita Al-Quran di satu daerahnya atau orang tuanya Pak Warno gitu? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ada satu ayat yang Allah mengatakan dalam surat 17 ayat 15. 17 15. Silakan Pak Warno, silakan untuk membaca. Baik, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Ayat ini kalau kita awali dari 14-nya, jadi Allah kasih tahu bahwa pertama disuruh oleh Allah itu A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Iqra kitabak. Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Kitabmu itu Quran. Atau kitabmu itu bisa juga kitab kita ini, kalau kita misalnya meninggal, misalnya hari ini, kira-kira kita ini masuk surga enggak? Makanya baca kitab catatan kamu. Jadi kalau kita mikir, bacalah catatan amal ibadah kita kan tahu kita kan. Kita berbuat dosa kita tahu, kita berbuat baik kita tahu. Dan kalau baik banyak yang lupa, tapi kalau yang dosa biasanya itu dia tidak akan lupa. Nah, jadi kita baca hari ini dan terutama bacalah Quran. Supaya kita sadar itu bacalah Quran. Pada hari ini kalau kita baca Quran, kita sendiri yang menghisap diri kita. Nah, kemudian Allah katakan di 15-nya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk Allah, maka kebaikannya itu balik ke dirinya. Barang siapa yang sesat, tidak sesuai dengan Quran, maka dosanya balik ke dirinya sendiri. Dan seseorang tidak bisa memikul dosa orang lain. Misalnya begini, jadi anak kita ini baik, tahfiz nih, sedangkan kita nggak sholat, nggak bisa dipikul oleh anak kita. Dosa kita yang nggak sholat itu nggak bisa, harus masing-masing berarti. Kemudian di ujung ayat itu Allah tidak akan menyiksa kamu sebelum datang utusan Allah. Adil kan Allah kan? Jadi kalau misalnya orang tua kita dulu dia baik, dia nggak zalimi orang, dia baik, terus dia nggak tahu nggak tahu sholat karena nggak ada yang ngajarin, itu dia nggak disiksa oleh Allah. Nah, makanya kenapa surga itu bertahap-tahap. Ada yang surga paling tinggi Aden, ada Firdaus, ada lagi Jannatul Naim, lagi Jannatul Ma'wa. Dia nggak disiksa, berarti dia di surga, tapi mungkin surganya tidak seperti orang-orang yang tahajud, ngaji dan infak sedekah, sabar, hubungan kepada orang baik, ya nggak sama kan? Makanya surga bertingkat-tingkat, karena Allah itu adil, sangat adil. Jadi dia tergantung orang itu amalnya sampai di mana dia. Kalau dia amalnya yang paling tinggi, surga paling tinggi. Nah tadi dia kan belum tahu nih, berarti nggak kena siksa dia, tapi dia bisa masuk surga, tapi surganya yang paling bawah. Luar biasa. Ya. Ya Pak Kiai, begitu teguh pendirian Pak Warno ya. Oh luar biasa tuh. Saat dia dilarang untuk sholat sama Pimpinannya. Itu bagaimana Pak Kiai? Insya Allah ya. Dia mempertahankan, berarti Jihad mempertahankan juga jihadnya di jalan Allah. Tadi kan Pak Wan dia juga bilang bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal orang sedikit apapun juga. Mari kita lihat suratnya 11 ayatnya 115 116.
Silakan Ibu Erni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang. Dan pada bagian permulaan malam, perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi kita lihat ini pertama, ya memang kita harus teguh pendirian. Makanya sebenarnya Pak Warno mungkin dulunya dia nggak tahu ayatnya, tapi dia sudah mengamalkan ayat ini. Jadi kan di sini Allah katakan, dirikanlah sholat kedua tepi. Kedua tepi itu kan tepi siang, tepi malam nih. Kalau tepi siang berarti subuh, zuhur, asar. Tepi malam maghrib, isya. Perbuatan baik kamu sholat ini menghapuskan dosa-dosa kamu yang lalu. Inilah peringatan bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, ini peringatan dari Allah ini. Yang bagi yang mau ingat Allah, yang mau masuk surga. Dan kemudian di ayat 115-nya, bersabarlah kamu dengan mengerjakan sholat, dan kamu teguh mengerjakan sholat, sabar dia. Ingat, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala orang sekecil apapun juga orang beriman itu. Jadi sebetulnya Pak Warno itu sudah melaksanakan isi Quran sebetulnya. Walaupun dia belum tahu ayatnya, tapi sudah melaksanakan Quran. Nah, sebetulnya ada lagi ayat itu. Ada lagi. Coba lihat ini suratnya, surat 18. Surat 18. Ayatnya 29, 30, 31. Silakan Ibu Sofi. Terima kasih Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ayat 30. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Coba ini ketemu lagi nih. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang sekecil apapun juga. Masya Allah. Terus 31. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Nah, jadi di sini kita lihat ini. Pertama Allah katakan, Allah kasih rumusnya dulu. Ini kan ada ini dari Allah nih, tapi yang nerima kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah hai Muhammad. Jadi Nabi suruh ngomong nih sama umatnya. Kebenaran itu adanya dari Allah, berarti Quran. Karena Allah kan, ya, kalau Allah mengatakan kebenaran itu berarti Quran. Nah, kemudian Allah kasih tahu, setelah Allah katakan ini kebenaran itu dari Tuhanmu, berarti Al-Quran. Barang siapa yang memilih hidup ini iman, maka Allah kasih tahu silakan. Barang siapa yang memilih kafir, Allah katakan silakan. Tapi akibat dari kekafirannya itu nanti dia akan diberikan oleh Allah depan neraka, belakang neraka, kanan neraka, kiri neraka. Dikasih juga kalau dia minta minum, air minum. Tapi air minumnya itu panasnya sama kayak besi mendidih. Dan diberikan tempat
tempatnya adalah tempat yang seburuk-buruknya di neraka. Padahal orang misalnya ini ada orang ini dia sekolah dari SD, SMP, SMA sampai dia kuliah sampai dia MS1, MS2. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya rumah bagus. Tujuannya dapat istri cantik. Tujuannya dapat suami ganteng. Tujuannya dapat apa orang soleh. Duniawi ya. Nah, itu duniawinya kan begitu. Sedangkan ini Allah katakan kamu, kalau kamu beriman bermasoleh, gampang Allah katakan. Kenapa Allah kasih tahu kalau kamu pilih iman dan amal soleh, nantinya kamu nggak akan dapat rumah yang buruk seperti itu. Apa kalau kamu beriman bermasoleh? Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang yang beriman bermasoleh itu sekecil apapun juga. Sudah Allah katakan nggak Allah sia-siakan, Allah kasih tahu lagi, nanti kamu masuk surga loh, surganya surga Aden, pakaian gratis semua, pakaian tinggal makan, sutra tebal, sutra halus, nggak mikir mencuci mobil, apa namanya pakaian lagi, laundry lagi, Nggak capek lagi ya. nggak capek lagi, udah semuanya tersedia semuanya. Dan digambarkan Allah juga di surga itu dengan kita duduk di dipan-dipan, duduk di taman-taman, ngambil buahnya tinggal ngambil aja, apelnya, waduh ya Allah, berondongnya, bidadarinya, subhanallah. Nah ini digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Quran ini kan global nih, di seluruh dunia kan kita temuin kalau baca Qurannya ini juga. Dan ini sampai hari kiamat dibaca nanti oleh anak kita ini juga, dibaca cucu kita ini juga, dibaca cicit kita ini juga. Makanya termasuk bapak tadi itu orang yang beruntung, meskipun di kampungnya Belum datang Rasul. Tapi yang luar biasanya Pak Kiai, ketika Pak Warno sudah meninggalkan pekerjaannya dan dia ikut kajian, dia lebih tenang dan rezeki ada aja kata Pak Warno. Saya nggak habis pikir. Masya Allah. Iya. Nah makanya kadang-kadang sebenarnya kan orang ini begini nih, kan sebenarnya Quran ini, makanya kan doa saya pertama nih, saya naik haji pertama ke Mekah, doa saya pertama apa? Ya Allah, berikanlah petunjuk pada saya Quran, dan saya akan melaksanakannya apapun yang ada perintahnya dan larangannya. Itu saya melihat Ka'bah pertama. Sebentar Pak, sebentar. Jadi, nah itu. Jadi setelah saya pikir, sekarang, ya Allah, kok doa saya dulu dikabulin oleh Allah itu. Itu melihat Ka'bah pertama. Nah setelah Ka'bah kedua, ketiga, ini doanya kan lain lagi nanti kok Ka'bah tanggal 17 doanya kan beda-beda lagi nanti itu. Nah jadi balik lagi pada tadi, hebatnya dia, begitu dia di sini dia nemukan Quran. Begitu dia nemukan Quran, yang tadinya uang banyak gelisah kan. Benar. Sekarang begitu dia ngaji di sini, padahal nggak kerja lagi, tapi rezekinya ada aja. Kenapa? Karena dapat Quran itu rezeki. Suratnya 56, ayatnya 80, 81, 82. Silakan Bu Indah Sujono. Masya Allah. Masya Allah. Baca selalu. Baik, saya baca ya Pak Ustadz, surat 56 ayat 80 sampai 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. 81. Apakah kamu menganggap remeh berita ini Al-Quran? 82. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Nah, jadi dengan dia ketemu Quran tadi, sebenarnya Quran ini rezeki. Jadi orang kan nyari rezeki pagi malam. Kita dengan ngaji ini sebenarnya ini rezeki. Ya buktikan aja coba. Setelah kita ngaji, Masya Allah, kita di sini kata pelangak-pelongok, senyum-senyum, bahagia. Coba jeger, ada rezeki. Dan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya ngaji itu sebetulnya rezeki. Dan bekerja juga Pak Kiai ya? Bekerja juga. Ada juga yang mengatakan, Ustazah, ya kita ini nggak bekerja. Saya bilang ngaji ini kerja ini. Dengan Allah. Kerja sama Allah, gajinya nggak terbatas. Amin.
Kalau orang yang kerja sama perusahaan kan gajinya terbatas tuh. Iya, iya. Bulan nanti suatu saat pensiun. Bisa dipecat juga Pak Bisa Kiai, ya? dipecat Masya juga. Allah. Dan kalau kita telat datang diomelin. Dipotong Dan gajinya. Dipotong. Masya Kalau saya Allah. di kantor dulu setahun cuma 12 kali, 12 hari untuk off, nggak cuti, cuma 12 hari. 12 hari pun juga nggak bisa cuti ambil lebaran. Kenapa? Gantian. Ya kan pegawainya kan banyak. Jadi kalau ini berapa orang harus ada di kantor juga berapa orang. Begitu kita kerja sama Allah, subhanallah. Kayaknya sebetulnya kita ngaji ini kerja sama Allah. Dan yang penting, yang paling penting merasa lebih tenang itu Pak Kiai, ya? Nah ini sekarang ini Ketenangan itu yang kenapa dengan kita ngaji ini membuat kita tenang. Ngaji ini membuat kita bahagia. Masya Allah. Kita merasakannya kan setelah kita ada pengajian di sini, alhamdulillah bahagia. Dan alhamdulillah apalagi saya yang merasakan bahagia ya Allah tiap hari ngaji. Masya Allah. Padahal dulu ada juga yang apa bisa tiap hari katanya. Gimana ini saya bilang bismillah aja. Jadi saya itu kadang modalnya bismillah. Jadi kadang-kadang jadi sebelum ada tunanetra ini dulu ada juga, wah kita sudah banyak urusan ini ya, gitu gimana kok lagi bismillah aja insya Allah kok ada aja rezekinya. Alhamdulillah. terbukti ya Pak Kiai, ya? Iya betul. Dulu ada yang bilang, wah kan bagaimana nih mau bangun sekolah lagi krismon Prioritas 98. Saya bilang bismillah aja, kita bukan minta ke orang. Kalau orang kan krismon, kalau Allah apa krismon? Nggak ada Jadi coba. Itu benar itu. Allah nggak ada krismonnya Pak Kiai. Iya. Jadi makanya sebetulnya masalahnya itu iman nggak dia sama Quran, itu aja. Nah tadi itu apa tadi pertanyaannya? Membuat hati tenang. Nah Quran itu membuat bahagia, hati tenang. Tenang itu sebetulnya itu gambaran dari pahala. Tenang itu. Makanya di dalam surat 17 ayatnya 9. Silakan Ustazah Ani Muhali. Ya, terima kasih. Saya akan bacakan surat Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Jadi Allah Ta'ala ini Quran ini membimbing kamu kepada jalan yang lurus sekali. Jadi kalau orang pingin jalan hidupnya itu lurus, yang ngaji. Cuman ngajinya mesti dibaca artinya. Dibaca artinya juga mesti dijelasin. Kadang-kadang kalau kita baca misalnya Al-Baqarah ini, bisa-bisa ini ayatnya kemana nih? Ini ayatnya kemana ini? Kayak kemarin yang kita jelaskan bahwa Surah 39, 27 Quran pelajaran, 28-nya dia berbahasa Arab. Kok 29-nya kok ngomong masalah budak? Nah, kalau nggak dijelasin kan nggak nyambung. Sampai ada jemaah nan juga. Tadinya saya bingung juga, kok cerita Quran pelajaran sempurna, kok di 29-nya kok malah cerita budak. Saya bilang begini nih, baru begitu. Nah jadi balik lagi kepada tadi, Quran ini sudah dia membimbing ke jalan yang lurus. Nah bagi orang yang beriman bermasoleh, yang dia sholat, yang ibadat, yang dia ngaji, maka Allah kasih tahu bukan saja dia dapat jalan yang lurus, dia mendapatkan pahala yang besar. Makanya kadang-kadang kita setelah kita habis podcast itu ada satu kebahagiaan lagi. Makanya kadang-kadang kita podcast ini ada orang yang WA, nanti yang biaya makan siang podcast ya, dan nanti saya kirim ya. Masya Allah, coba. Padahal kita nggak ngomong-ngomong. Ya? Iya. Ikut bahagia kita juga. kan nggak ngomong, ada juga kita nggak juga cerita, kita bilang kita di sini makannya ini, nggak pernah juga kan. Jadi ada aja kan rezekinya kan, coba. Nah karena Tidak juga duga-duga ya Pak Kiai. ada nggak duga-duga, ada juga yang udah beli ini, ada juga yang beli kayak kemarin, ada yang beli Pizza salak Hut. lah, ada yang beli Pizza Hut, ada yang beli jeruk. Apa kita nanti ya minta Pizza Hut-nya, nanti minta jeruknya. Gak ada yang kita minta Nggak Pak Kiai, ada. ya. Datang dengan sendirinya. Datang sendirinya aja. Berarti terbukti ya Pak, Al-Quran itu membawa rezeki. Bener. Masya Allah. Kayaknya benar itu. Dan bagaimana nggak kita bahagia kita ngaji ini ya? Ya coba kita lihat surat 39 ayat 33, 34, 35.
Ini ayat favorit saya nih. Silahkan Ustazah Yuli. Sebenarnya Quran favorit semua ya, tapi ini nyenangin banget nih ayatnya. 33 ya? 33. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 ayat 33. Sampai 35. Dan orang yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Subhanallah. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Nah, coba lihat ini. Jadi pertama Allah katakan apa? Orang-orang yang bawain Quran, bawain kebenaran pertama itu berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang membenarkan Quran, ya kita dong. Kalau kita nggak benerin Quran, nggak mungkin kita ngaji pagi, ngaji malam, podcast juga. Kalau kita nggak benerin Quran, ini baru sampai mungkin berapa lah, berapa di rumah mungkin sejam, mungkin 2 jam. Nah, kita harus buka podcast lagi nih, coba. Buka Zoom. Zoom. Nah, buka Zoom lagi. Nah, ini kan berarti apa nih? Berarti karena Quran kan. Kalau bukan kita nggak percaya ini, ya nggak mungkin kita mau begitu. Mendingan kita leha-leha aja kan. Tapi ini enggak, malah kita berjihad dengan Quran. Nah, Allah katakan pertama kita dapat hadiah dari Allah. Mereka itulah orang bertakwa. Allah loh yang ngomong. Yang kedua, doa-doanya dikabulin. Keinginannya dunia akhirat selama itu baik, tidak melanggar perintah Allah, tidak ada maksiat, dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga, Allah menghapuskan dosa-dosa kamu yang pernah kamu lakukan yang paling besar. Kalau dosa paling besar aja dihapuskan, apalagi dosa kecil. Luar biasa. Dan yang keempat, Allah akan melipat gandakan amal kita setelah kita kenal Quran, kita ngaji Quran, kita sholat, kita infak, kita tahajud malam, kita sedekah sama orang. Allah akan membalasnya berlipat ganda. Masya Allah. Makanya saking membenarkannya Quran, ada orang nih hari Sabtu kalau salah harinya itu, kemudian dia tanya mau ngaji kemana, atau dia nanya kalau yang lain saya lupa. Pokoknya mau ngajinya itu ke daerah daerah apa sih itu dulu. Dia pernah tinggal di apartemen di situ. Daerah apa sih dulu? Ben Hill. Ya tulisannya ke saya masih namanya Ben Hill nih. Nah, jadi ini Ben Hill. Nah, rupanya setelah cek tinggal itu mau asupir, loh sebetulnya dia bukan di Ben Hill lagi. Nah, tapi ini orang ini karena saking dia percaya sama Quran, dia bilang boleh nggak ikut? Saya bilang boleh. Ikut dia ngaji ke saya ke orang-orang Ben Hill, padahal tinggalnya udah di Bintaro kan, tapi kan ngasih tulisnya Ben Hill. Itu kalau nggak mempercayai Quran, coba nggak sanggup. Padahal dia orang sibuk yang ngajar sini ngajar di sana. Masya Allah. Waduh, ya besok meeting, mau lusa meeting lagi. Masya Allah. Tapi karena Quran kan, akhirnya di sana kan tadi ikut ngaji di sana, ya ketemu juga sama ada yang masih tinggal Ben Hill, ada lagi orang tinggal situ. Itu tanda bahwa Al-Quran. Ada lagi orang gara-gara Quran ini, waduh, dia support Quran. Ada orang yang kayaknya harus Pak Najam aja, nggak boleh orang lain. Buat dia bikin lagi jadwal lagi, buat Senin sore lagi, buat dia ini kan. Biar kalian nih kayaknya di sini ada kurang apa, wah dia fasilitasin semua. Wah apanya juga dia fasilitasin, televisinya, apanya. Kayaknya dia kira ini gini. Apa namanya waktu di shoot kalau orang bukan saya kasih yang apa kelapa itu kayaknya nggak bagus. Wah ini mesti dibagusin. Dia pamit ke saya, boleh nggak? Sebenarnya bukan boleh lagi tuh Bang. Jadi pengen kenalan tuh sama siapa yang ngirim itu? Allah loh yang ngirim dia itu. Nah kita nggak ngomong. Iya. Allah yang ngirim dia. Yang menggerakkan hatinya. Yang menggerakkan hatinya. Ada lagi dia lihat nih kamar mandinya ini karena kayaknya
kurang bagus karena nomornya di belakang nih. Wah, dia beli shower, dia beli apa? Siapa coba? Allah yang kirim. Kita nggak pernah ngomong, kan saya nggak pernah ngomong, ini ada di belakang tuh ada, tolong enggak. Ada juga yang benerin sorban ustadznya yang miring. Ada coba. Siapa yang suruh coba? Karena saya nggak pernah nyuruh, saya bilang bagus nggak bagus. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi itu semua sekecil atau itu juga itu kan mendukung Quran nih, karena kita mendukung Quran kan, makanya sebetulnya kita dapat kebahagiaan, senang, bahagia, coba. Artinya siapapun yang berdekatan dengan Quran semua dapat kebahagiaannya Pak Kiai ya. Udah pasti. Jadi makanya kita kalau misalnya karena kita setelah kita ngaji di sini ya, kita ini dari pagi kita misalnya acara lagi malam, jadi malam berarti Dani udah pagi malam itu malam kita tidur nih, sebelum tidur kita Masya Allah siang tadi itu lelap. Dan nilai tidurnya itu berkualitas. Kan bayangin aja kita misalnya tidur di jam 10, kata kalau jam 10 nggak mungkin jam 10 lah, jam 11 kan mulai, jam 11, 12, 1, 2, 3. Ini aja berarti kan paling banyak 4 jam. Kita 4 jam itu bangunnya itu kayaknya seger. Gitu. Habis itu tahajud setengah jam, udah setengah jam. Kita lihat sebentar, kita ngecek WA nih, siapa yang WA ini. Habis itu udah subuh nih. Coba, udah itu subuh nggak terasa mandi, ngaji lagi sini, balik lagi coba. Terus saja begitu coba. Tapi itu rasanya karena itu dengan Quran luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa ya cerita Pak Warno. Mari kita dengarkan cerita tamu kita berikutnya Pak. Ya baik. Kami persilakan kepada Pak Soleh untuk menceritakan bagaimana perubahan yang sangat Bapak rasakan setelah dan sebelum ngaji Quran. Alhamdulillah na'madu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Nazamuddin Siddiq selaku pimpinan Hasanah Kebajikan. Amin. Yang juga adalah guru besar saya setelah saya mengaji di Quran bil Quran yang dilaksanakan di Yayasan Hasanah Kebajikan. Mungkin saat ini atau kali ini saya menceritakan testimoni saya. Jadi sebelum saya ngaji di sini dan setelahnya. Memang dulu pun saya ngaji tuh saya bilang tuh ngaji kemana aja. Jadi ada pengajian saya ikuti kan. Tapi memang lain. Kita ngaji setelahnya biasa aja gitu, nggak ada kesan-kesan lain gitu. Apalagi kayak jiping gitu, ngaji kuping yang istilahnya nggak ada itunya gitu. Misalnya dijelasin Al-Qurannya tapi nggak ada suratnya, nggak ada ayatnya. Kadang jadi akhirnya nggak ada dasar, bahkan kita apakah memang juga yang disampaikan itu secara satu ayat penuh atau juga potongan-potongan, kita nggak tahu. Tapi di sini ya kita benar-benar jelas, kita sama-sama buka Quran, kita sama-sama baca dan kita sama-sama membaca artinya. Dulu pun saya sama istri saya nih, ini perkenalkan istri saya juga ngaji, ada di sekitar Pancoran. Nah, itu kita ngaji, memang ngaji tuh dari sekitar jam 8 habis Isya sampai itu sekitar jam setengah 11. Itu cukup lama juga ngaji, tapi apa yang saya dapat buat pengajian ataupun agamanya aja hanya sekian persen. Kalau kita pas ngaji di sana, kita dikasih lembaran satu ayat atau itu satu hadis ya Pak Haji. Kita pun rujukan ataupun isnad itunya kita juga belum jelas, tapi di sana tuh cuman penjelasan secara cuman yang dia ada di hadis itu.
Bahkan kalau saya kesimpulan di sana, jadi tuh kita tuh cuman kayak euforia aja gitu, kayak kita tuh kumpul rame-rame itu. Memang kalau dilihat jamaahnya agak meludak gitu kan. Jadi dari mana aja lah, bahkan sampai di luar Jakarta itu pun datang sana gitu. Cuman kan kita gini Pak Haji, kita ngaji itu apa sih tujuannya kan gitu kan. Tapi kalau cuman kita pelajari hanya itu aja, jadi termasuk sia-sia kayak gitu kan. Cuman hanya segitu, yang akhirnya kita aja kalau perjalanan dari rumah, bukan sih kita ini Pak Haji ya, jalan dari rumah lama, tapi yang kita dapat hanya segelintir gitu. Dan bahkan mungkin kita setelah ngaji itu hilang. Jadi ya kayak segitu aja. Cuman akhirnya kepuasan yang didapat cuman kayak kumpul-kumpul gitu. Euforianya saja. Tapi kan kita sebagai manusia untuk menjalani hidup dan bekal nanti kita di akhirat itu, kita emang bekal agama, gitu kan. Nah kalau yang saya ikuti itu hanya begitu aja, yang akhirnya kita juga nggak paham, juga nggak menjalani secara mutlak. Nah itu percuma juga gitu. Lama saya itu setelah itu saya vakum sama istri juga nggak berangkat lagi gitu. Kayaknya ini sampai akhirnya saya pun kenal di sini, kenal mengaji di sini lewat istri saya. Istri saya juga diajak dari saudaranya nih, ada aja. Muniro itu. Dulu pun saya tuh cuman jemput. Selama saya menjemput, saya dengerin gitu kan. Beneran juga. Nah, cuman akhirnya tuh saya tergerak juga. Saya ngapain sih kalau misalnya banyak waktu terbuang ya kan. Nah, itu saya manfaatin. Kenapa nggak ikut ngaji juga? Gitu. Iya Pak Haji. Istri Haji juga bisa ngaji. Nah, saya di saat saya libur kerja, saya ikut ngaji. Gitu kan. Akhirnya saya dapati nih cocok nih gitu kan. Nih pas nih gitu kan. Karena ada bekal buat saya nanti di kemudian hari, dan saya juga paham dengan ibadah yang benar-benar yang dari Allah langsung, yang ada di Al-Quran. Ya, dengan kita membaca suratnya, terus juga dengan kita membaca artinya, akhirnya kita paham. Bahkan dijelasin dengan Pak Kiai begitu gamblang, begitu jelas gitu. Ya, sangat detail gitu. Akhirnya kita pun nggak ada sama sekali keraguan, nggak ada bertanya, berarti di Al-Quran ini semua apa-apa yang ini, yang kita tadinya kalau misalnya kita ini, ini mah pendapat dari manusia, ini mah pendapat yang kurang jelas gitu kan, atau mungkin dari suatu hadis saja kita pun juga nggak tahu apakah hadis itu sahih atau apakah hadis itu hasan. Nah itu, tapi dengan Al-Quran ini benar-benar jelas gitu kan. Dan juga memang ada satu ayat favorit saya, surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr surat 59 ayatnya 18. Itu makanya itu ya, kita tuh harus membekali, nanti kita tuh akan kembali gitu kan. Nah, apa yang harus kita bekali? Dengan bekal apa gitu? Nah, akhirnya dengan saya mengaji juga mengkaji, itulah bekal ini. Sampai akhirnya terus kita mengaji, dan alhamdulillah kita mungkin satu tujuan dan satu tongkrongan dengan jamaah pengajian. Kita juga bisa sambil sharing, bahkan kita akhirnya sampai dianjurin sama Pak Kiai, kalau dalam pertemuan-pertemuan sampaikanlah walau satu ayat. Nah itu ya, kebenaran juga saya kan sebagai RT kadang kan kita ada pertemuan. Nah saya sampaikan satu ayat, saya sampaikan. Nah itulah mungkin dengan saya mengkaji, dengan saya mengaji, pertama buat bekal saya dan juga anak istri saya, juga keluarga saya, bahkan kita ke
keluarga-keluarga yang lain atau teman-teman kita yang lain. Jadi, Masya Allah, jadi luar yang biasa. coba kita lihat dulu ayat favoritnya ini. 59:18 nih. Ya, silakan Bunda Yayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi Bunda Yayang ini sebetulnya dia ustazah juga, ustazah tahsin. Sini kan. Sebenarnya hari Jumat itu ustazah tahsin itu salah satunya ustazah Yayang, Bunda Yayang. Juga ustazah Ani Muhali. Siapa lagi? Pasti banyak lagi ya. Ustazah Masani. Ustazah Masani. Baik. Jadi ini ayat ini yang memang menggelitik kita. Kenapa menggelitik kita? Karena di sini Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan siapkanlah persiapan hari besok, hari kematian kamu. Kita nggak tahu tuh habis subuh meninggal kan. Jadi Allah katakan siapkanlah tuh hari esok kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau kita lihat ayat ini berarti Allah itu tidak melihat kita masa lalu kita, tapi yang Allah kehendaki masa depan kamu. Masa lalu itu asal kamu bertobat, mohon ampun, amal soleh, Allah akan dihapuskan. Tapi ingat masa lalu kamu nih, kamu suka nggak suka pasti akan mati nih. Masa depan. Pasti mati kan? Masa depan. Berarti masa depan kita ini yang kita perhatikan nih. Nah, masa depan kita itu apa? Yaitu dengan kita ngaji, dengan kita sholat, dengan kita infak sedekah. Itulah masa depan kita. Itu meninggal apa dibawa? Bekal ya Pak Kiai. Bekal kan? Rumah nggak dibawa, motor nggak dibawa, mobil nggak dibawa, kulkas nggak dibawa, cincin kawin pun nggak dibawa. Istri, suami nggak dibawa. Nggak dibawa. Nggak mau ikut juga. Jadi balik lagi pada ayat ini, memang ya makanya Quran itu membuat semua manusia akan menggetarkan hati. Dan kebetulan Pak Soleh ayat ini nih yang dia tergetar hatinya, favoritnya. Ya, baik. Alhamdulillah. Dan juga apalagi dia kan jadi RT kan. Kalau jadi RT kan mesti ya apa namanya kadang-kadang ya sambutan kalau apa itu ya dengan dia modal dia ngaji kan. Coba sebetulnya seperti sambutan itu kan ada juga kan sambutan misalnya alhamdulillah assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin kan boleh-boleh juga kan. Cuman kalau saya menganjurkan mendingan Quran saja. Dengan kita Quran kita nyambut itu kita udah pahala satu nilai pahalanya. Misalnya kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu aja ada Quran. Pertama nilai kita sudah dapat pahala Quran. Yang kedua kita berdoa, ya Allah lapangkanlah dadaku. Setelah kita minta lapangkan dadaku, kemudian rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkanlah kekakuan lidahku dalam kita menyampaikan apapun juga ke orang itu, dan juga semoga mereka paham apa yang aku omongkan. Masya Allah. Kayaknya kan kalau saya perhatikan kalau saya sebelum itu semuanya Quran, tidak ada yang tidak Quran. Kenapa? Ya mengejar pahala kan. Ya, kalau memang ada hadisnya kata kalau kamu, saya baca hadisnya satu huruf aja baca Quran dapatnya 10. Kalau kita pakai wudhu dapatnya 15. Kalau kita dalam sholat dapatnya 25. Masya Allah. Nah, jadi kita ambil ini aja coba. Subhanallah. Luar biasa ya Pak Kiai ya. Luar biasa. Dan luar biasanya Pak Soleh juga sudah menyampaikan Quran Pak Kiai. Alhamdulillah. Nah, kenapa kita mesti menyampaikan Quran? Memang harus wajib. Kenapa? Perintah Allah juga. Perintah Allah juga kan. Nggak harus jamaahnya ribuan Pak Kiai. Nggak mesti. Ya. Coba lihat surat 3 ayatnya 110. Silakan Ustazah Haji Titin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi Allah memberikan statement ini. Allah katakan auzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik. Tapi Allah katakan kalau kamu ingin menjadi umat yang terbaik itu adalah kamu harus mengeluarkan orang dari kegelapan hidup ke jalan yang terang. Nah, untuk memberikan kepada orang itu jalan terang dan menghilangkan jalan gelap itu pakai apa? Quran. Ngajakin orang pakai Quran, kita berpahala dan orang dia juga terima kasih. Meskipun ujiannya banyak, kadang-kadang ada orang cuekin kita ngajak orang, mungkin ada orang mungkin menolak, bisa. Dan juga orang mungkin di belakang menceritakan kita, bisa. Adapun mungkin kita selalu kan dilihat orang kayak zaman Nabi kan, lu punya apa katanya? Coba, lu punya apa menasihatin gue itu? Kadang saya jadi ustaz. Iya, saya jadi ustaz. Itu apa namanya? Pesantrennya di mana? Sekolah agamanya di mana? Katanya gue coba. Tapi nggak apa-apa. Selama kita sampaikan Quran, pertama kita sudah berpahala. Karena perintah Allah yang nyuruh. Dan yang kedua, apa yang kedua? Jangan lupa kalau ditanya dengan hatinya, dia pasti membenarkan. Tapi dari nafsunya, dari mimiknya mungkin dia menolak, tapi tanya hatinya. Makanya karena pernah kita baca ayat kan mengatakan berbeda hati dengan manusia. Manusia ada hawa nafsunya, manusia ada bisa dia bersembunyi dari balik bisa berbohong, bohong bisa. Makanya kalau kita lihat misalnya ada orang maling nih, orang maling. Biasanya Allah itu sekali maling, Allah katakan selamat dia. Apa siapa tahu dia bertobat. Maling lagi kedua lagi, selamat dia. Tapi ada ayat kan mengatakan setan itu membenarkan persangkaanmu. Kata setan kan nggak apa-apa, kan ada yang tahu katanya lu maling itu kan. Maling lagi ketiga lagi, keempat ketangkap. Baru itu jeger kata Allah. Nah sekarang kalau misalnya dia maling, kita tanya, tapi kita dari hati ke hati ngomong, kita hati ke hati, udah kita berdua aja. Kamu nggak sih pasti dengan aku? Nangis nangis sebetulnya aku. Karena hati kecil nggak bisa dibohongi. Hati kecil. Ya, makanya kenapa kita kemarin baca ayat yang mengenai tahajud. Kalau orang tahajud tiap malam, kemudian dia berdoa tiap malam, itu bukan bukan kaleng-kaleng. Berarti bukan kaleng-kaleng, itu berarti dia sudah malam hari di saat dekat sama Allah, di sujud yang terakhir dia berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu bukan kaleng-kaleng tuh. Dia berarti doanya itu yang serius, super serius itu. Baik, luar biasa cerita Pak Soleh ya Pak. Dari yang dulu ngajinya dari jam 9 sampai jam 11 nggak dapat apa-apa. Sekarang ngaji di Wisma, Quran bil Quran, beliau malah dapat menyampaikan. Masya Allah, luar biasa Qurannya. Sudah berdakwah juga ya. Sudah berdakwah juga. Baiklah, tamu kita yang terakhir kami persilakan Ustazah Yaya, kepadanya kami persilakan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama saya kesini ya, diajak Pak Ibu Ustazah Masani. Kebetulan dia makanya sekali yang dibawa sama sebetulnya beliau tuh banyak amalnya sekali ya. Saya kebetulan dia ngajar di masjid dekat rumah saya. Ya. Jadi jamaahnya Ustazah ya? Iya. Begitu. Ya yang ngaji ke sana yuk. Mana? Katanya dia kakak itu ya. Sana kebajikan dia bilang. Ngaji apaan? Al-Qur'an mah artinya
Ayo sekali gitu kan ya. Sama artinya saya belum pernah belajar Al-Quran tuh baca artinya gitu. Saya belajar kan dari kecil ya Al-Quran, tajwid ya. Tapi artinya belum pernah saya baca. Ceritanya saya senang kan ya. Nah, udah ada ngaji tuh ya, dijemput malah pakai motor dia tuh ya. Soalnya kaki saya kan lagi ini dulu tuh ya. Lagi sakit itu ya, dijemput tuh ya sama dia. Ya udah alhamdulillah tuh ya. Enak nih baru mau pengajian begini nih saya bilang gitu. Ngaji ke sana ke sini ya, tapi belum pernah dibaca artinya. Ya, dari kecil baca Quran, belajar tajwid, tapi belum pernah baca artinya. Di sini ketemu di pengajian nih. Terus lagi tuh saya udah berapa bulan tuh ya, ada kali 3 bulan ya. Tuh ngajak saudara ini, terus Dian Puntir ya, sepupu saya tuh. Saya ajak, terus ngajak lagi tetangga, RW Ningsih ya, saya ajak. Alhamdulillah langsung mau tuh ya, saya jelaskan kan. Enak lu sono. Seperti gitu kan ya. Enak, udah artinya dibaca, enak. Kalau di sini kan baca-baca doang Al-Quran, artinya nggak dibaca, saya bilang gitu. Dari kampung sampai Pondok Cabe, setelah baca Al-Quran, kagak dibaca artinya. Makanya saya tidak ngerti. Hebat juga amalnya yang ngajakin orang ya. Alhamdulillah. Dan berhasil. Alhamdulillah. Udah gitu ya, saya ngajak-ngajak lain. Kadang-kadang lagi di mana gitu ketemu ibu-ibu di pengajian lain, saya ajak gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Nah udah di sini alhamdulillah saya dapat banyak ngaji sini Pak Haji. Alhamdulillah. Dapat banyak saya. Tadinya saya kan cepat marah-marah gitu ya. Kebetulan saya kan nyalurin tenaga kerja ART ya. Kalau salah-salah dikit saya cepat marah begitu ya. Cepat emosi gitu ya. Kalau itu ya. Alhamdulillah di sini cari emosi juga nggak ini. Udah gitu keduanya juga saya dulu tuh ya. Males gitu tahajud di salat malam tuh males. Masya Allah. Dulu tuh. Soalnya artinya kan belum baca ya, cuma bisa baca Al-Quran doang. Iya kan? Artinya tuh ada perintah. Nah, itu pokoknya jarang dah gitu ya. Kalau nggak kayak sekarang gitu, sekarang alhamdulillah gitu ya. Selama ngaji di sini, alhamdulillah. Udah gitu kan ya, udah nggak ngebonceng lagi bawa Sani ya. Minta juga Sani. Akhirnya saya tuh jalan aja pelan-pelan tuh. Pas sama dia tuh sama Heni jalan ikut-ikutan pelan-pelan tuh ya. Ayatnya di sini kan ya, jadi enak. Oh iya. Berarti itu Quran teh obat ya. Jalan kaki saya tuh ceritanya. Rumah jalan kaki. Jalan kaki tuh sebelum kayak motor tuh. Ini kaki kan sakit aja ya. Sama Yeni tuh jalan kaki sama Omah Mary itu ya. Tiga duluan ditinggalin saya tuh kan. Kata Pak Haji kan ada ayatnya. Obat Al-Quran tuh. Alhamdulillah tuh saya jalan, tuh lama juga jalan ya. Alhamdulillah tuh. Enak tuh ceritanya. Alhamdulillah dan kalau saya tuh enak makin enak gitu ya. Nah, udah gitu keduanya juga saya kan ya kalau baca Al-Quran selalu pakai kacamata. Sekarang alhamdulillah selama rajin ya kayaknya ngaji Al-Quran di sini ya, alhamdulillah nggak pakai kacamata. Luar biasa ya. Benar-benar obat tuh Al-Quran. Alhamdulillah gitu ya. Banyak itu banyak kok banyak di sini dah. Dapat banyak ngaji di sini, hati juga tenang. Biar nggak punya uang juga tenang hati. Alhamdulillah. Benar. Dulu makan kalau nggak punya uang, kayaknya gimana? Bisa. Tapi sekarang alhamdulillah tenang. Nggak punya uang tenang, apalagi banyak uang. Udah gitu biarpun saya nggak jualan nggak apa, tapi alhamdulillah berkah ada. Ya benar. Berkah ada aja. Benar Ya, sekali. Alhamdulillah. Luar biasa ya Pak Kiai. Terima kasih Pak Haji ya, masih banyak ya. Luar biasa Qurannya Pak Kiai. Iya. Yang saya simak dari Ibu ya, yang tadi Pak Kiai kebanyakan orang ngaji tajwidnya saja, tapi ngerasa sudah ngaji nih. Iya. Nah, bagaimana tuh Pak Kiai? Artinya nggak dibaca. Padahal nggak tahu apa ini maksudnya. Makanya kan gara-gara kita ngaji Quran jadi terbuka semua. Iya. Maunya Allah orang ngaji itu sebetulnya bukan begitu. Ini maunya Allah. Iya. Maunya Allah itu orang ngaji itu surat 75 ayat 16 sampai 19. Silakan Ibu Aam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat atau menguasai. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Ayat 18, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacanya itu. 19, kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Ya, lihat ini. Jadi ini setelah kita baca ini, ini Allah sendiri yang ngomong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuharrik lisanaka lita jalabi.
janganlah kamu gerakkan baca Quran itu, jangan gerakkan lidahmu untuk cepat-cepat, buru-buru, ngejar hatam. Jangan. Allah taala, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami nanti akan mengumpulkannya, pengertiannya di dadamu itu. Cara bacanya bagaimana? Nah, cara bacanya ayat selanjutnya itu. Faidza qara'nal Qur'an, bukan? Fattabi' Qur'an. Fattabi' Qur'ana. Jadi kamu baca Quran, kamu lihat artinya, terus kamu amalkan, ikuti itu. Apa katanya kayak tadi tahajud, lo ada perintah tahajud. Oh, kamu ada perintah infak lapang sempit, ya kerjakan infak. Oh, kamu harus bakti sama orang tua, bakti sama orang tua. Nah, jadi Allah katakan, bila jangan gerakkan lidahmu untuk baca Quran, kami nanti akan berikan pemahaman kepada di dada kamu. Bila kamu baca Quran, maka kamu lihat artinya, paham, amalin. Lihat artinya, paham, amalin. Allah ulangi lagi. Sesungguhnya kami akan memenuhi dadamu itu dengan pengertian Quran itu. Masya Allah. Tapi karena kita nggak baca selama ini, artinya nggak tahu. Iya, tahu. Iya. Nah, sebetulnya tujuan Allah. Jadi kalau kita ini ngaji, kalau ngaji ini kan pengen berubah sunnah hidup kita nih. Pengen berubah kan, sakit jadi sehat, susah jadi senang, miskin jadi kaya, kan begitu nih. Dengan kita ngaji, tapi cara ngajinya gimana? Surat 38 ayatnya 29. Silakan Pak Soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Kita lihat ini, Allah katakan di ayat ini, Quran ini membawa berkah. Arti berkah itu berkesinambungan, arti rezekinya berkesinambungan. Berkah itu dari tadi susah jadi senang. Berkah itu tadi khawatir menjadi tidak khawatir. Tadi takut menjadi pemberani. Tadi galau menjadi bahagia. Tadinya hidup ini adalah nggak menentu menjadi punya tujuan hidup yang menentu. Nah, Allah kasih tahu, tapi harus kamu tadaburi ayatnya. Arti tadaburi itu ya seperti tadi, baca, lihat artinya, amalin. Satu lagi kalau mau lebih apa lagi, sharing ke orang lain. Baca, lihat artinya, pahamin, sampaikan ke orang lain. Oh, tinggi sekali itu. Makanya saya dorong ustaz-ustaznya, ayo saya bisa ngamalin ayat ini. Baca, lihat artinya, paham, amalin, sharing ke orang. Baca artinya, amalin, sharing ke orang punya. Ayo ustaz, maju. Kalau disuruh orang nanya ayatnya, saya sanggup. Ditanya ayatnya ayat apa? Didorong supaya orang bisa ngamalkan ini dan dia menjadi berkah hidupnya. Dan yang bisa merubah juga Pak Kiai ya. Ya merubah tadi, berkah itu kan merubah kan. Nah, tapi tidak pernah selama ini orang baca artinya, itu aja kan. Makanya sebetulnya kita ini kan yang orang baca artinya ada, yang mau ngajarin ada jemaahnya, ada gurunya, ada kiainya. Berkah betul kita itu. Baik Pak Kiai. Ya baik. Waktu sudah menunjukkan. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang Pak Kiai sampaikan kepada kita menjadi pelajaran untuk kita. Amin. Begitu pentingnya kita mengaji agar kita mendapat berkah, mendapat pahala dan banyak pengalaman dari kita semuanya. Masya Allah, luar biasa. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih para bintang tamu untuk hari ini. Ceritanya luar biasa, Masya Allah, sangat menginspiratif, terutama untuk penonton kita di YouTube. Semoga menjadi amal ibadah kita semua, menjadikan amal soleh untuk kita kelak dan anak cucu keturunan kita. Dan tak lupa pula kita doakan Pak Kiai kita. Semoga Pak Kiai selalu sehat, selalu menjadi orang-orang yang ikhlas. Amin. Apapun yang sedang
Pak Kiai Niat dan niatkan hajatnya dikabul Allah sama Amin Allah. ya rabbal alamin. Dan keberangkatan umroh nanti tanggal 19 semoga membawa kebahagiaan, Amin. sehat, Amin. selamat pulang dan pergi dan Amin. membawa Umroh yang mabrur dan mabrur. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Masya Allah. Jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Masya Allah. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.